Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama Ibu Getri Meladi Idris, atau bisa dipanggil Ibu Getri. Hari ini, Ibu akan mengajar di kelas 1 dengan tema 7, subtema 2, pembelajaran kedua. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran kita pada hari ini dapat dimudahkan serta dilancarkan. Walaupun kita tidak belajar secara tatap muka, Ibu harap anak-anak Ibu dapat belajar dengan semangat agar pembelajaran kita pada hari ini dapat dimengerti dan dipahami. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah membaca dan menyimak teks serta gambar, anak-anak Ibu dapat menunjukkan ungkapan pemberitahuan secara tertulis dengan tepat. Kemudian, dengan membaca teks dan mengamati gambar, anak-anak Ibu dapat menanggapi kata ungkapan pemberitahuan secara tertulis. Kemudian, dengan kegiatan membaca, anak-anak Ibu dapat menggali informasi tentang aturan merawat hewan di rumah dengan benar. Kemudian, dengan kegiatan membaca, anak-anak Ibu dapat menuliskan aturan merawat kelinci di rumah sesuai teks dengan benar. Kemudian, anak-anak Ibu dapat membandingkan gambar banyak benda dari dua kumpulan objek yang banyaknya 41 sampai 99. Anak Ibu dapat menentukan kumpulan objek yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak dengan benar. Selanjutnya, setelah mengamati, anak-anak Ibu dapat mengurutkan bilangan 41 hingga 99. Dan yang terakhir, setelah mengamati gambar, anak-anak Ibu dapat mengurutkan bilangan dari kelompok benda yang banyaknya 41 hingga 99 dari terkecil atau terbesar. Angka dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Kita mulai pembelajaran pada hari ini dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran ketiga. Coba amati gambar pergi ke kebun binatang pada video. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet, namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Ungkapan pemberitahuan adalah ungkapan yang isinya sebuah informasi. Ungkapan pemberitahuan pada gambar yaitu yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, dilarang memberi makan sembarangan. Ungkapan pemberitahuan pada teks tersebut adalah yang pertama, tidak menyentuh hewan, dan yang kedua, tidak mendekat ke kandang hewan.
Perhatikan teks percakapan berikut. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Oh, begitu. Apalagi hal yang bisa kamu lakukan untuk merawat kelinci. Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Sama-sama Udin. Aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti pada percakapan tadi yaitu yang pertama, tidak boleh memberi makan sembarangan. Yang kedua, kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Mari ikuti Ibu Guru membaca teks berikut. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian, Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Coba perhatikan gambar berikut dan hitunglah berapa hewan tersebut. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak yaitu burung, banyaknya 40 ekor. Dan hewan yang paling sedikit adalah harimau, banyaknya 9 ekor. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah ikan. Hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Hewan apakah yang lebih banyak daripada ulat? Ikan lebih banyak dari ulat, karena ikan banyaknya 45 ekor, serta ulat banyaknya 35 ekor. Dan kupu-kupu lebih sedikit daripada ulat. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah ikan, ulat, dan kupu-kupu. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, dan ikan. Nomor 2, ada 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, dan 6 ekor jerapah. Hewan yang paling banyak adalah bebek, hewan yang paling sedikit adalah jerapah. Hewan apakah yang lebih banyak dari ayam? Bebek lebih banyak dari ayam. Jerapah lebih sedikit daripada ayam. Urutan hewan dari yang paling kecil adalah bebek, ayam, dan jerapah. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah jerapah, ayam, dan bebek. Ketiga, ada 15 ekor monyet,
53 ekor kura-kura, dan 16 ekor ular. Hewan yang paling banyak adalah kura-kura. Hewan yang paling sedikit adalah monyet. Kura-kura lebih banyak dari ular. Monyet lebih sedikit dari ular. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah kura-kura, ular, dan monyet. Urutan dari yang paling sedikit adalah monyet, ular, dan kura-kura. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Dapatkah kamu menentukan bilangan yang paling sedikit maupun yang paling banyak? Bilangan yang paling banyak adalah 91 dan bilangan yang paling sedikit adalah 64. Urutan bilangan dari yang paling banyak adalah 91, 88, dan 85. Urutan bilangan dari yang paling sedikit adalah 64, 67, dan 70. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah anak-anak ibu dapat mengerti dengan pembelajaran kita pada hari ini? Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.